everyone, let's prepare your book. But before that, we want to pray. So everyone, for your hand, close your eyes and bow down your head. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing, for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study thematic. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Oke, semuanya siapkan bukunya ya dari tema kita buku 4E. Oke, semuanya sudah siap? Oke, pembelajaran kita hari ini masih dari subtema yang pertama ya. Oke, subtema yang pertama yaitu perjuangan para pahlawan. Oke, dari pembelajaran 3 dan 4. Oke, pembelajaran kita hari ini tujuannya Teacher Weda berharap kamu dapat untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakan kembali. Lalu yang kedua, kamu dapat menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Dan yang terakhir, kamu dapat menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Oke, kamu perhatikan ini adalah beberapa gambar contoh pahlawan ya, yang pendiri Palang Merah Internasional. Nah, oke, Teacher Reda mau? Kamu sudah siapkan buku kamu? Oke, kita akan membaca teks bacaan kita dari halaman yang ke-17. Oke, ready everyone? Oke, judul bacaan kita hari ini adalah Jean Henry Dunant. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda mau mengingatkan kamu kembali pembelajaran kita sebelumnya. Kamu sudah tahu ya, pahlawan adalah seorang yang rela berkorban, gigih berani membela kebenaran, senang menolong orang lain dan peduli. Oke, menolong orang lain merupakan adalah sikap dari seorang pahlawan. Nah, coba ya. Dari teks yang kita baca hari ini, Teacher Reda berharap kamu akan mampu untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Sudah siap? Kamu sudah membuka halaman yang ke-17? Oke, perhatikan ya. Dari teks kita hari ini ada 3 paragraf. Oke. Dari teks hari ini, Teacher Reda mau setelah kamu membaca, kamu dapat menjawab pertanyaan. Misalnya, siapakah Jean Henry Dunant? Kamu bisa melihat di paragraf yang pertama. Misalnya, Jean Henry Dunant dilahirkan di Jenewa, Swiss pada tahun 1828. Namanya dikenal sebagai pendiri Palang Merah Internasional. Oke, nah dari pertanyaan berikut, siapa Jean Henry Dunant? Oke, kamu dapat untuk menjawabnya. Jean Henry Dunant adalah pendiri Palang Merah Internasional. Lalu, misalnya yang kedua, jelaskan peristiwa yang telah menggerakkan Jean Henry Dunant untuk menolong sesama. Oke, peristiwa apa yang menggerakkan hati Henry untuk menolong sesama? Kamu juga bisa menemukannya di dalam paragraf yang pertama. Misalnya, kamu bisa ya, Jean Henry Dunant menyaksikan dampak peperangan yang sangat mengerikan. Karena peperangan tersebut, sebanyak kurang lebih 40.000 orang terluka parah dan meninggal dunia. Melihat keadaan itu, Dunant segera melakukan tindakan. Ia kemudian bekerja sama dengan para wanita di sana untuk menyediakan pertolongan. Nah, dari teks ini kamu bisa menjawab peristiwa apa yang menggerakkan hati. Tentunya, karena Henry Dunant menyaksikan dampak peperangan yang sangat mengerikan. Karena peperangan itu membuat orang terluka parah dan meninggal dunia. Itulah yang menggerakkan Henry untuk menolong orang lain. Lalu yang ketiga, apa saja pemikiran Henry Dunant yang terdapat dalam buku A Memory of Solferino? Nah, kamu bisa menemukannya di paragraf yang kedua. Baca dengan seksama ya, baca dengan teliti. Oke, pemikiran Jean yang terdapat di dalam buku tersebut, kamu bisa menemukannya. Misalnya, membentuk sebuah organisasi internasional untuk menolong para prajurit yang terluka dan membuat perjanjian internasional untuk melindungi para tentara. Itulah pemikiran Jean yang tertulis di dalam buku tersebut. Lalu yang terakhir, menurut kamu, mengapa Jean Henry Dunant disebut sebagai pahlawan? Tentunya kamu bisa jawab. Ya, dia disebut sebagai pahlawan kenapa? Karena Henry Dunant mau menolong sesama. Oke, Teacher Reda berharap kamu bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tugas kamu hari ini hanya menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang kamu baca.
Oke, kamu baca teks halaman 17, lalu kamu menjawab soal yang terdapat di halaman 18, nomor 3 sampai 4. Oke, Nah, yang berikutnya perhatikan. Kamu dapat untuk menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Oke, kamu bisa melihat ya. Nah, ini adalah gambar bagian mata. Oke, mata adalah salah satu panca indera yang kita gunakan untuk melihat. Kamu bisa menyebutkan bagian-bagian mata. Oke, yang pertama kamu bisa melihat otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Lalu saraf mata berfungsi meneruskan gagasan cahaya ke otak. Retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Lalu ada lensa mata, ada iris, ada kornea, ada pupil. Nah, kamu harus mengingat, perhatikan bagian-bagian mata dan fungsinya. Oke? Teacher Reda berharap kamu pasti dapat mengerti. Berikutnya, bagaimana proses? Oke? Bagaimana proses untuk melihat suatu benda? Oke, perhatikan ya, proses untuk melihat. Yang pertama, benda memantulkan cahaya, lalu yang kedua cahaya masuk ke mata melalui pupil. Yang ketiga cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Kemudian bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Nah, setelah itu bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Hebat ya, luar biasa yang Tuhan ciptakan bagian mata kita. Oke, benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Cahaya tersebut yang ditangkap oleh mata kita. Oke, nah Teacher Reda akan memberikan video singkat untuk kamu. Proses indera penglihatan dalam melihat warna ya. Perhatikan baik-baik. Oke, kamu sudah menontonnya? Yes, berarti kamu sudah bisa ya bagaimana proses indera penglihatan dalam melihat warna. Ajaib ya ciptaan Tuhan ya. Oke, bisa dilihat terbalik, tapi ketika saat diterjemahkan otak kita, itu tidak akan menjadi terbalik. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda juga mau kamu dapat menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Misalnya, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kamu dapat menunjukkan sikap menghormati perbedaan pendapat, lalu menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah, tidak memaksakan kehendak, lalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Oke, nah contoh penerapan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu menghargai pendapat teman saat berdiskusi di kelas. Lalu, kamu juga dapat menerima keputusan musyawarah pemilihan ketua kelas. Oke? Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi di kelas. Ini adalah contoh penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya saat kita sekolah, ketika kamu berdiskusi, kamu bisa menghargai pendapat teman kamu kan? Lalu kamu bisa menerima keputusan hasil musyawarah kalian, atau kamu mencoba untuk memaksakan kehendak kamu. Ketika kita memaksakan kehendak kita, itu tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila keempat. Tapi ketika kita tidak memaksakan kehendak, itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Reda mengingatkan kembali, kamu bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kamu baca dengan seksama. Dan kamu dapat menjelaskan proses, melihat, dan bagaimana proses indera penglihatan dalam melihat warna, dan menunjukkan sikap penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ya, di rumah ketika mengambil keputusan bersama papa mama, kamu bisa menghargai pendapat papa dan mama, bisa menerima keputusan yang diberikan papa dan mama. Oke? Semua John level pasti bisa. Tugas kamu hari ini hanya mengerjakan
tugas kamu setelah membaca teks dari halaman 17, lalu kamu menjawab pertanyaan di dalam halaman yang ke-18, nomor 1 dan 4. Lalu kirimkan ke teacher kamu masing-masing. Oke, John Level, thank you. God bless you. Stay at home.